Hai, selamat berjumpa lagi sahabat 10 Minutes. Apa kabar? Kali ini kita akan menceritakan alur film Untold Scandal, film yang sudah cukup lama dirilis. Film yang menceritakan kisah tentang seorang bangsawan yang pandai melukis dan juga punya kegemaran pandai merayu wanita yang bernama Tuan Chow. Setiap melukis wanita, selain sebagai model untuk dilukis, wanita tersebut juga diajak bercocok tanam. Ketika itu, Tuan Chow melukis seorang wanita dan melakukan acara bercocok tanam. Saat itu juga sedang berlangsung acara penobatan raja dan permaisuri. Setelah acara selesai penobatan dan bercocok tanam, dilakukan acara jamuan oleh anggota kerajaan sambil membahas berbagai hal, termasuk pengangkatan seorang selir sesuai tradisi leluhur. Setelah itu, di antara Tuan Chow dan permaisuri mengadakan pembicaraan rahasia, di mana permaisuri meminta Tuan Chow untuk mengambil selir yang akan diangkat nantinya, karena sakit hati sang permaisuri. Namun ditolak oleh Tuan Chow, karena Tuan Chow sedang memburu wanita, seorang janda kembang. Namun permaisuri tetap memohon, dan sebagai imbalannya, sang permaisuri bersedia diajak bercocok tanam oleh Tuan Chow. Namun dengan syarat, jika Tuan Chow gagal, dia harus menjadi biksu. Tuan pun sepakat. Keesokan harinya diadakan arisan oleh para istri kerajaan. Salah satunya adalah Nona Jung, yang merupakan target daripada Tuan Chow. Di sana juga hadir salah satu putra pejabat istana yang sangat tampan, yang membuat tertarik sang permaisuri karena ketampanannya. Setelah acara arisan selesai, tinggallah mereka bertiga. Dan pada saat itu juga Tuan Chow datang untuk menawarkan teh. Dan tidak disangkanya salah satu istri pejabat mengundang Tuan Chow untuk berkeliling danau. Dan Tuan Chow mengiyakannya. Hal ini digunakan oleh Tuan Chow untuk mendekati Nona Jung. Namun Nona Jung selalu menghindari Tuan Chow. Di saat yang bersamaan, sang selir pun datang yang diantar oleh ibunya dan sempat dilihat oleh Tuan Chow, dan mereka sempat beradu pandang yang membuat sang selir menjadi tersipu malu. Sang selir pun diajar untuk menjadi istri yang baik, dan di saat yang bersamaan Tuan Kuan datang untuk meminjam buku. Yang disuruh menemui adalah sang selir, dan sang selir alangkah kagetnya karena ketampanannya. Dia pun jatuh cinta dan tersipu malu menemui Tuan Kuan. Di tempat lain, pelayan Nona Jung sedang bermantap-mantapan dengan pelayan Tuan Chow, dan alangkah terkejutnya dia diketahui oleh Tuan Chow sedang bermantap-mantapan. Hal ini dimanfaatkan oleh Tuan Chow untuk memuluskan rencananya. Mereka bertemu di salah satu toko buku, dan Nona Jung tetap menolak Tuan Chow. Nona Jung pun meninggalkan Tuan Chow di perpustakaan dan bermaksud pulang. Namun Nona Jung tidak tahu arah jalan pulang. Dia pun tersesat, dan dia pun dihadang oleh sekelompok preman. Dan Nona Jung sangat ketakutan. Untunglah datang Tuan Chow untuk menolongnya. Karena tidak tahu jalan pulang, Nona Jung meminta tolong kepada Tuan Chow untuk mengantar pulang. Dan hal ini sangat gembira, karena memang sesuai dengan rencananya. Dan Tuan Chow pun mengantar Nona Jung pulang, sambil berjalan-jalan mengelilingi ke istana, dan bercerita tentang keindahan istana. Di tempat lain, sang selir sedang jatuh cinta dengan Tuan Kuan. Dia pun berhubungan dengan Tuan Kuan melalui surat yang dititipkan di salah satu pagar istana. Dan mereka berencana ingin bertemu. Namun sayang, rencana mereka diketahui oleh sang permaisuri. Di saat Tuan Kuan melewati pagar, dia kaget karena bertemu dengan Tuan Chow, dan mereka pun saling tatapan dan membiarkan. Dan Tuan Kuan melanjutkan perjalanan untuk menemui sang kekasih. Dia pun berhasil menemui sang kekasih. Sementara Nona Jung kaget atas kedatangan Tuan Chow, dan Nona Jung pun mengusirnya keluar dari kamarnya. Di lain tempat, Tuan Kuan dan sang selir menjadi panik karena tiba-tiba ada orang yang datang.
Mereka pun bersembunyi, namun tetap ketangkap basah oleh sang permaisuri. Sang selir disuruh pulang, sementara Tuan Kwon disuruh masuk ke dalam kereta. Dan kereta pun diangkut. Karena duduknya saking berdekatan dan si lontong digesek-gesek oleh sang permaisuri, membuat sang lontong berdiri, yang membuat sang permaisuri menjadi geli. Sementara Nona Jung terus diprovokasi untuk menjauhi Tuan Cho, yang merupakan lelaki hidung belang. Dan hal ini diketahui oleh Tuan Cho, yang melakukan provokasi adalah ibunya sang selir. Tuan Cho pun mulai mendekati sang selir. Dia ingin menawarkan kepada sang selir untuk mengajari puisi. Sang selir pun bersedia. Maka Tuan Cho mengundang sang selir untuk datang ke rumahnya untuk belajar puisi. Dan dia pun menyanggupinya. Di dalam kamar, dia berduaan untuk belajar puisi. Sementara itu, tangan Tuan Cho mulai menggerayangi tubuh sang selir. Sang selir pun merasa geri. Karena sedikit paksaan dan kecupan, sang selir pun pasrah. Dan akhirnya mereka berhasil bercocok tanam. Dan hal ini dilaporkan ke permaisuri. Permaisuri sangat kaget dan dia pun memohon agar tidak melaporkannya. Namun sang permaisuri memakluminya. Dia pun berpelukan dan saling menyayangi. Hal ini adalah merupakan taktik daripada permaisuri. Keesokan harinya, sang selir rupanya merasa keenaan. Dia pun melakukan bercocok tanam lagi dengan Tuan Cho. Dan Tuan Cho sangat senang. Setelah berhasil bercocok tanam dengan sang selir, Tuan Cho pun melanjutkan pemburuannya, yaitu Nona Jung. Dan dia pun mendatangi rumah Nona Jung. Nona Jung pun tetap mengusirnya. Karena sudah putus asa, Tuan Cho pun pergi meninggalkan Nona Jung. Namun, keesokan harinya, Nona Jung berubah pikiran. Dia pun mendatangi tempat kediaman Tuan Cho, bermaksud untuk mengirim surat. Namun, Tuan Cho tidak melelehkan kesempatannya. Dia pun berhasil menarik Nona Jung dan menciumnya. Nona Jung merasa sedih dan kaget. Sementara di dalam batinnya bergejolak antara mengikuti kata hati dan menjaga kesuciannya. Dan akhirnya Nona Jung pun menyerah bahwa dia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Dan keesokan harinya dia pun mendatangi kembali rumah Tuan Cho. Tuan Cho pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan dia pun melepaskan pakaian Nona Jung satu persatu dan mencium setiap lekuk tubuhnya. Dan Tuan Cho pun berhasil bercocok tanam dengan Nona Jung. Dan Nona Jung pun menikmatinya. Tuan Cho pun mengirim surat kepada sang permaisuri bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya dan dia bermaksud meminta hadiah kepada sang permaisuri. Namun alangkah terkejutnya Tuan Cho. Dia mendatangi rumah sang permaisuri namun ditolak oleh pelayannya. Hal ini membuat Tuan Cho menjadi kecewa. Dia pun menyelinap ke rumahnya dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Alangkah terkejutnya Tuan Cho setelah melihat apa yang terjadi di rumah permaisuri. Ternyata sang permaisuri bermain selingkuh dengan Tuan Kwon. Hal ini membuat Tuan Cho merasa kecewa dan ditolak oleh permaisuri. Karena saking keselnya, dia pun menolak kehadiran Nona Jung yang sudah diajak bercocok tanam. Dan Nyonya Jung pun sangat kecewa dan sedih. Dia pun meninggalkan Tuan Cho yang mengusirnya. Di saat sang permaisuri mengajak Tuan Cho bercocok tanam, Tuan Cho pun menolaknya dan membuat marah sang permaisuri. Sang permaisuri pun marah. Dia menyebarkan fitnah kepada Tuan Kwon dan kakak ipar Nona Jung. Dia ingin membunuh Tuan Cho dan terjadilah perkelahian yang saling baku saling hantam. Dan akhirnya ipar Nona Jung berhasil menusuk Tuan Cho dari belakang dan Tuan Cho pun tersungkur dan jatuh. Tuan Cho pun menaiki kuda untuk mencari pertolongan, namun ditemukan oleh pengawalnya dan dibawa ke tabib. Namun di tengah jalan Tuan Cho sudah terjatuh karena kelelahan dan akhirnya meninggal. Informasi pun segera tersebar, termasuk ke Nona Jung dan permaisuri. Nona Jung pun bersedih. Dia berusaha untuk melupakannya dan dia pun bunuh diri. Sementara sang permaisuri pun meninggalkan kerajaan. Dia pergi ke Beijing untuk melupakan apa yang terjadi di kerajaannya. Dan akhirnya cerita pun berhenti. Sampai jumpa.